Selamat siang semua, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Ivan Bonter Banadotama dari kelas Kewirausahaan 1. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint saya yang berisi tentang rencana bisnis saya di dalam bidang IT, yakni Software House Developer dan IT Konsultan. Di sini ada tim saya. Yang pertama saya sebagai leader, lalu ada Michael Silaban sebagai manajer pemasaran, Ramona Donito sebagai programmer, dan Bungaran Wilfried sebagai programmer. Nah, di sini ada permasalahan yang dihadapi dan solusi yang sudah ada. Permasalahan yang dihadapi pertama, aplikasi yang sudah dibuat terjadi crash atau error. Yang kedua, kurangnya pengetahuan SDM dalam memahami aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, ketidaktepatannya waktu dalam menyelesaikan sebuah project. Nah, solusi yang sudah ada, yang pertama, membuat ulang aplikasi yang error, melatih SDM dengan pelatihan yang baik, dan melemburkan para pekerja. Di sini ada solution, ada value proposition yang kami tawarkan, yakni jasa pembuatan web dan konsultan IT, yang membuat produk ini unik karena kami memberikan kepuasan dalam bentuk hasil aplikasi yang diminta dan menyediakan konsultasi dalam bidang IT. Functional benefitnya adalah lebih efisien karena memberikan aplikasi untuk mempermudah pekerjaan. Dan emotional benefitnya adalah konsumen merasa tidak terbebani dengan harga yang kami berikan. Solusi yang ditawarkan yang pertama, memberikan pengarahan dan pelatihan kepada karyawan di dalam membuat sebuah aplikasi. Yang kedua, memberikan pengarahan dan pelatihan kepada karyawan dalam bidang konseling, bidang teknologi informasi. Yang ketiga, mendisiplinkan karyawan. Dan yang terakhir, menciptakan sebuah suasana yang baik di dalam berkonsultasi. Nah, ini tentunya agar dapat menyusun strategi digital marketing yang baik dan mendapatkan solusi yang baik tentunya. Lalu di sini ada target customer. Target customer kami yang pertama ada perusahaan, yang kedua sekolah dan perguruan tinggi, dan terakhir bidang lainnya. Perusahaan ini mengapa sangat tinggi? Karena perusahaan ini adalah target kami, karena IT ini sangat paling banyak dibutuhkan di dalam bidang perusahaan. Nah, masalah yang ingin diselesaikan, mengurusi dan menyelesaikan masalah hasil atau aplikasi yang dibuat dengan permintaan dan tidak terjadi crash. Tujuan besar dari usaha ini memperoleh keuntungan, menghasilkan ide baru, dan membantu negara untuk berkembang dalam bidang teknologi informasi. Nah, di sini ada market sizing. Yang pertama ada PAM. Tentunya PAM menjadi salah satu marketing sizing di mana dalam PAM kami akan melihat apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua ada TAM atau Total Available Market, yaitu total permintaan pasar akan suatu produk atau layanan. Yang ketiga ada SAM, Serviceable Available Market, merupakan bagian dari TAM yang akan membantu kami dalam mengetahui semua perolehan yang kami dapatkan secara geografis yang telah kami targetkan sebelumnya. Yang keempat ada SOM, Serviceable Obtainable Market atau Share of Market, adalah salah satu bagian dari SAM yang dapat membantu untuk ketiga langkah di atas dalam market size usaha kami. Di sini ada planning kami. Yang pertama dari visi kami. Visi kami yaitu terciptanya SDM yang berkualitas tinggi sehingga terwujudnya hubungan yang baik antara perusahaan dengan customer dan mampu menghadapi tantangan global dengan mengembangkan bidang IT. Nah, lalu ke seluruh dunia akan membawa usaha jasa. Perkembangan usaha jasa sering berjalannya waktu, perkembangan menjadi lebih pesat untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar dan juga ide gemilang lain untuk mendiversifikasi bisnis dalam rangka meraih profit dan menghasilkan aplikasi yang baru. Tahun pertama planning kami yaitu mengevaluasi kualitas dan kuantitas para programmer setiap tahunnya. Yang kedua, mengevaluasi kepuasan customer setiap tahunnya.
Dan terakhir, mengevaluasi strategi yang digunakan oleh pebisnis lain. Nah, ini tentunya salah satu planning kami di dalam membangun rencana bisnis ini. Lalu di tahun kedua, sering mengadakan kegiatan promosi. Yang kedua, mengetahui kekuatan produk yang paling diandalkan oleh customer. Nah, ini yang paling fatal, mengetahui kekuatan produk. Nah, kami akan terus mengevaluasi dari bisnis kami, kira-kira apa sih produk andalan kami yang nantinya orang lain bakal datang ke kami hanya membuat untuk produk ini gitu. Nah, lalu yang ketiga ini menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Yang menjadi pesaing langsung dan tidak langsung dari usaha jasa software house yaitu ada konsultan IT lama, konsultan IT baru. Tentunya konsultan IT lama ini sudah sangat berpengalaman, mulai dari produk yang diinginkan customer, yang diinginkan atau pelanggan, atau yang lagi booming, atau yang benar-benar lagi dibutuhkan seperti saat ini. Nah, ini biasanya konsultan IT lama sangat berpengalaman sih di dalam bidang ini. Nah, konsultan IT baru itu biasanya dia hanya masih memantau apa yang bisa dia perbuat, apa yang akan dia bangun, masih meraba-raba atau merancang. Cara memosisikan usaha sosial dalam pesaing-pesaing. Memosisikan kekuatan produk pada kelemahan produk pesaing, fokus pada produk yang dibuat, memanfaatkan sosial media sebagai alat marketing, bertindak cepat jika ada kesalahan. Nah, strategi agar memenangkan persaingan dengan pesaing-pesaing. Memperkenalkan hal baru dari jasa yang sudah ada, memberikan promosi, memberikan pelayanan yang memuaskan, responsif terhadap setiap interaksi yang ada. Value proposition yang unik dari usaha sosial. Yang membuat produk ini unik karena kami memberikan kepuasan dan kenyamanan dalam bentuk pelayanan dan kerjasama. Selain itu, bisnis kami didirikan sudah memiliki nomor izin mendirikan usaha. Di sini ada monetization business model, pricing model dari usaha sosial, value based, portfolio pricing, competitive positioning. Usaha sosial mendapatkan pendapatan. Yang pertama, target penjualan yang lebih besar atau banyak, target menjangkau konsumen baru, mengambil peluang dengan cepat, tingkatkan nilai jual kepada pelanggan. Milestones, pencapaian dan agenda yang ingin dicapai oleh yayasan atau perusahaan kami. Yang pertama, mewujudkan visi dan misi, membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Nah, di sini kami semoga dapat membangun usaha ini agar banyak lulusan-lulusan IT yang tidak menganggur, yang nantinya dapat berguna bagi kami di dalam membangun usaha ini. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan agar semakin baik lagi. Highlight kerjasama, publikasi, dan penghargaan. Yang pertama, bergabung dengan kantor, lembaga lain, yayasan lain yang terkhusus dalam bidang IT, memiliki sertifikat, bekerjasama dengan perusahaan. Review kepuasan pelanggan. Menarik pelanggan diperlukan kualitas pelayanan yang baik sehingga dapat menimbulkan kepuasan dari klien. Untuk menjadi yang terdepan dalam memenuhi kebutuhan klien, kami selalu memberikan pelayanan terbaik kepada semua klien. Kebutuhan alokasi dana. Di sini yang pertama biaya marketing akan saya jelaskan. Di sini 20 juta, lalu ada modal kerja 9 juta. Biaya perlengkapan dan peralatan 30.500.000, biaya pengembangan 9 juta, pengembangan aplikasi 9 juta, dan totalnya 68.500.000. Nah, di sini ada marketing dan customer acquisition. Pertama melalui promotion, lalu melalui sosial media, digital marketing. Ya, pokoknya semua cara untuk mempromosikan kami sebanyak-banyaknya. Nah, kontak detail ini kontak detail kami, ada email, WhatsApp, telepon yang bisa dilihat di layar slide ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.